Yang pertama tentang pengancaman, diancam atau ancaman lah. Itu akan kita jelaskan perbuatan apa yang masuk di dalam pengancaman di KUHP kita atau di Undang-Undang ITE ya. Di pengancaman ini ada dua hal yang bisa kita masukkan pengancaman. Satu, mengancam orang lain untuk memberikan satu benda, mengancam orang lain untuk menghapuskan hutang atau untuk berhutang. Nah, yang satu lagi, mengancam orang lain untuk berbuat sesuatu atau mengancam orang lain untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, pengancamannya itu jenisnya apa? Nah, yang pertama adalah diatur di pasal 368 ayat 1, rekan-rekan. Saya bacakan dulu ya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, seluruhnya, sebagian, atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang. Jadi kalau kita mengancam orang lain, baik dengan kekerasan, ataupun hanya nakut-nakuti dengan ancaman kekerasan, untuk orang itu memberikan barang, atau untuk orang itu menghapuskan hutang kita, kenalah dia pasal 368 ayat 1. Atau ini biasa disebut juga dengan pemerasan, teman-teman. Misalnya debt collector nih, mengancam dia dengan kekerasan untuk menyerahkan mobil kredit, kereta kredit atau motor kredit Anda. Itu masuk dia pasal 368. Ancaman kekerasan. Ada ancaman kekerasan di sana. Lalu di pasal 369-nya, ancamannya bukan kekerasan, tapi di sana ancaman untuk membongkar rahasia atau untuk mencemarkan nama baik orang. Ya, kalau kamu tidak memberikan barang kepada saya, memberikan uang atau ini, saya akan membongkar rahasiamu misalnya kan. Saya akan mencemarkan nama baikmu misalnya. Masuk dia pasal 369. Ingat, kalau dia pasal 368, ancamannya itu berupa kekerasan. Ada kekerasan di sana atau ancamannya saja. Kalau 369, ancamannya itu bukan kekerasan tapi mempermalukan, ya. Misalnya membuka rahasia dan mencemarkan nama baik. Itu dia kekerasan yang pertama, teman-teman. Sekarang kita cek lagi kekerasan yang kedua, ya. Pasal 335, ya, ayat 1, bunyinya begini. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, itu dia di pasal 335 itu. Jadi kalau di pasal 335 ini ancamannya itu dengan kekerasan juga, melakukan dengan ancaman kekerasan juga ya, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gitu. Contohnya, ayo kamu berhenti mengerjakan itu, bangunan itu, kalau tidak saya akan pukul misalnya. Itu dia masuk pasal 335. Ada ancaman kekerasannya. Jadi ada dua hal ini ya. Ancaman ini ada dua hal ya. Satu, ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan ya. Yang kedua, ancaman mempermalukan, ya kan, atau membongkar rahasia orang. Itulah dia dimaksud pengancaman ini. Dan pasal 335 mengancam dengan kekerasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu dia, teman-teman. Lalu ada undang-undang ITE yang mengatur juga tentang hal ini ya. Kita bacakan pasalnya ya. Nah, pasal 29 Undang-Undang ITE. Bunyinya begini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ini maksudnya melalui medsos ya.
Kalau kita mengancam orang melalui medsos, kenalah kita pasal 29 Undang-Undang ITE. Ancamannya 4 tahun. Tapi ingat, ini ancamannya harus ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dengan kekerasan. Dalam hal ini menakut-nakuti dia meskipun tidak dilakukan, hanya menakut-nakuti, masuk dia pasal 29 Undang-Undang ITE ini, teman-teman. Jadi intinya ada dua hal di sana kalau kita berbicara apakah masuk unsur pengancaman atau tidak. Ada kekerasannya, ancaman kekerasan. Kita sudah tahu kalau kekerasan, saya bunuh kamu, saya pukul kamu. Itu dia ancamannya. Atau ancaman yang kedua tadi, mempermalukan, akan saya bongkar rahasiamu. Tentunya ada satu rahasia yang diketahui, kalau dibongkar dia malu gitu ya. Itu masuk juga pengancaman. Tapi lihat pengancamannya untuk apa? Apakah untuk menyerahkan barang atau untuk tidak melakukan sesuatu, nakut-nakuti gitu dia. Ya rekan-rekan. Jadi kalau misalnya saya akan penjarakan kamu, saya akan masukkan, saya akan laporkan ke polisi misalnya, itu bukan pengancaman, teman-teman ya. Saya akan meninggalkan kamu kalau kamu tidak menuruti saya misalnya, itu bukan pengancaman. Kamu akan saya laporkan ke polisi, nah, itu bukan ancaman. Atau kalau kamu berbuat begini kamu akan dihukum misalnya, itu bukan ancaman. Memang benar kalau kita berbuat salah kan kita akan dihukum, kita akan dilaporkan ke polisi gitu ya. Paham teman-teman ya.